Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui latihan ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Narendra Zaradipa, asal satuan dulu SMA Negeri 1 Sumedang. Kemudian alamat lebih tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Kemudian saya anggota Purna Paskibraka Indonesia angkatan 2018. Ya. Mungkin itu untuk perkenalan. Langsung saja di sini saya bertugas menyampaikan materi terkait motivasi. Jadi seperti apa sih motivasi itu, tujuan motivasi, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keefektivitasan kerja ya atau kinerja dari kita semua. Dan masih banyak lagi ya. Mungkin yang pertama kita masuk ke bagian pengertian teori motivasi. Baik, di sini dikatakan motivasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Berarti dikatakan salah satu fungsi manajemen berarti itu untuk mengatur dan memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, terutama yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Berarti kaitannya dengan sisi kemanusiaan motivasi itu. Kemudian adapun secara etimologi atau bahasa ya, motivasi itu berarti dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi di sini itu harus memiliki tujuan ya. Apa sih tujuan dari sebuah motivasi itu harus ada ya, harus memiliki tujuan motivasi itu. Nah, kemudian untuk sumber motivasi sendiri itu ada dua ya, motivasi internal yang pertama, kemudian yang kedua ada motivasi eksternal. Nah, dari kedua jenis motivasi ini menurut kalian gitu ya, menurut kalian sendiri mana yang lebih istilahnya itu yang lebih berdampak kepada diri kita sendiri ya, dari motivasi internal dan motivasi eksternal gitu. Menurut kalian ya, silakan dipikirkan dulu. Nanti di akhir kita akan bahas ya. Nah, di sini dikatakan motivasi internal itu disebut juga motif merupakan motivasi yang datang dari dalam diri seseorang. Berarti bersumber dari diri kita sendiri gitu ya. Tanpa ada istilahnya apa namanya? Gangguan atau dorongan dari orang lain. Jadi motivasi internal itu ya bersumber dari diri kita sendiri, diri kita yang menginginkan tujuan itu, diri kita yang pengen melakukan sesuatu. Contohnya itu seperti kebutuhan diri sendiri, keinginan, harapan, kemudian rasa takut juga itu termasuk motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, lalu bagaimana sih dengan motivasi eksternal ya? Kata eksternal berarti X itu kan berarti dari luar kan. Berarti motivasi eksternal itu adalah motivasi yang bersumber dari luar, artinya dari orang lain, kemudian biasanya dari motivator kan suka ada seminar-seminar kayak gitu kan. Jadi ya itu bisa dikatakan salah satu bentuk motivasi eksternal. Nah, di sini ada contohnya itu ajakan, hukuman, informasi, penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian juga motivasi eksternal itu kaitannya bisa tentang lingkungan pengetahuan dan orang lain gitu ya. Intinya internal itu berarti dalam, kemudian eksternal itu berarti dari luar ya. Seperti itu. Kemudian ada apa namanya di sini tujuan.
Tujuan motivasi. Motivasi memiliki tujuan umum untuk merubah sikap dan perilaku seseorang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tanpa melakukan kepentingan tiap individu dan sisi kemanusiaannya. Jadi misalnya ya kalian ikut apa namanya kegiatan kepaskibraan seperti itu, motivasinya sih buat apa gitu kan? Apa ada feedback atau sesuatu yang didapatkan setelah kalian mengikuti kegiatan ini? Nah, itu kalian harus pikirkan baik-baik ya. Jadi jangan sia-siakan apa namanya kegiatan yang seperti ini. Jadi tolong maksimalkan, tolong pahami setiap materi yang disampaikan oleh setiap pemateri gitu kan. Dalam motivasi kali ini, jadi kalian itu harus punya tujuan. Ya. Kalian harus punya tujuan. Kalau dipikir-pikir, kalian mengikuti kegiatan ini dengan tanpa ikhlas misalnya, tanpa apa namanya ya, tanpa keriduan gitu ya dari dalam hati. Yang ada hanya menimbulkan kejengkelan, menimbulkan apa namanya madorot lah buat kita sendiri kan, karena memang pada dasarnya tidak ikhlas. Maka dari itu saya tekankan buat tujuan kalian, tujuan di sini gitu ya, tujuan mengikuti kegiatan ini berarti yang pertama kalian memang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih ya. Kalian berarti mengikuti kegiatan ini tuh berarti kalian sesuatu yang seseorang yang memang istimewa gitu, seseorang yang memang beda dari yang lain gitu kan. Makanya mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi sekali lagi kalian harus mempunyai tujuan, kalian harus punya tujuan, kalian harus punya target apa yang akan saya capai, apa yang akan saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan gitu. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Ya, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Di sini dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja adalah faktor yang menentukan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut secara bersinggungan dengan kondisi para pelaksana dalam organisasi, misalnya kondisi kerja yang baik, perasaan diikutsertakan, kemudian cara pendisiplinan yang manusiawi, pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas yang baik, kesetiaan pimpinan kepada bawahan, promosi dan pengembangan bersama organisasi, pengertian yang simpatik terhadap masalah-masalah pribadi bawahan misalnya, keamanan kerja, tugas pekerjaan yang sifatnya menarik. Ya, kalian bisa baca di sini gitu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Kemudian yang selanjutnya ada teori motivasi orkestra. Nah, berarti kalau misalnya kaitannya dengan orkestra berarti seperti pertunjukan musik kan ya. Orkestra itu seperti ya semacam paduan suara mungkin ya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa setiap pemain harus taat pada pimpinan atau dirijen. Ya, memang betul pada dasarnya dalam suatu organisasi, suatu himpunan pasti ada apa namanya istilahnya yang dituakan. Ya, makanya kita panggil pimpinan, pemimpin, ketua. Jadi harus taat selagi itu memang apa namanya tidak keluar dari aturan ya. Selama pemimpin itu tidak keluar dari aturan yang sudah disepakati, makanya setiap anggota itu harus taat ya. Kalau dalam kaitannya dengan paduan suara atau orkestra ini berarti pimpinannya pimpinan di sininya itu ya dirijen ya. Jadi ketika kapan harus mulai nyanyi, kapan harus berhenti, kapan harus kita kan suka gerak-gerak tangannya seperti ini kan. Dirijen itu berarti ya mau tidak mau dan suka atau tidak suka berarti yang lain itu harus mengikuti kan. Harus mengikuti pimpinan, harus dirijen. Semangat seperti itu. Nah, kemudian para pemain di dalam orkestra adalah spesialis. Spesialis di sini berarti para pemain itu harus paham lah ya, harus paham terhadap kalau misalnya kaitannya dengan orkestra berarti minimal spesialis bernyanyi seperti itu ya.
maksud spesialis di sini tuh. Kemudian para musikus di dalam memainkan alat musik memiliki ciri-ciri khas yang hanya dikenal baik oleh pemain spesialis. Ya berarti saling melengkapi lah, kan kalau dalam orkestra ada yang khusus pasukan biola misalnya, kemudian ada juga biola juga kan ada banyak, ada yang 1/4, ada yang 3/4 dan lagi. Istilahnya harus handal lah dalam bidang masing-masing itu, supaya apa? Supaya nanti akan menciptakan suatu harmoni, suatu musik yang memang dikatakan merdu, ya, bagus, enak didengar seperti itu. Kemudian seluruh pemain musik bermain dari lembaran musik yang sama. Ya ini berarti kalau dikaitkan dengan organisasi gitu kan, kalau dikaitkan dengan motivasi juga harus istilahnya satu suara. Ya, coba bayangkan saja kalau seandainya dalam suatu orkestra, kemudian pemain musik bermain dari lembaran musik yang sama, itu ada salah satu pemain musik misalnya yang terlewat satu bait misalnya. Bagaimana reaksi dari penonton mungkin, bagaimana dari reaksi rekan-rekannya mungkin, pasti kaget kan, lah kok gak enak seperti ini gitu kan musiknya, kok gak istilahnya gak enak didengar gitu kan. Karena apa ya? Karena beda bait kan, berarti nggak masuk ke dalam lembaran musik yang sama. Jadi seluruh pemain musik itu bermain dari lembaran musik yang sama, berarti memang harus sama seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, diperlukan dukungan lain di luar musik dalam orkestra seperti ruangan dan lain-lain gitu. Ya seperti itu, berarti saling mendukung lah seperti itu. Baik, selanjutnya kan barusan itu ada teori motivasi orkestra ya, berarti itu diambil dari orkestra. Coba di sini dari teori X dan teori Y. Ini oleh MC Gregor ya. MC Gregor. Yang pertama itu ada teori X ya. Teori X berarti pandangan tradisional dari pembinaan dan pengendalian. Poin yang pertama, pada umumnya manusia pada hakikatnya tidak suka bekerja atau malas, dan bila mungkin ia akan menghindari pekerjaan itu. Ya gak muluk-muluk ya kita gitu. Bahkan akan sendiri gitu ya. Kadang suka malas, suka istilahnya suka menunda-nunda pekerjaan karena memang motivasi dari dalam diri kita itu kurang. Kita pengen banyak uang tapi kita tidak kita tidak berusaha untuk mencari uang. Kita pengen sukses tapi kita tidak malas banget. Kita pengen pintar misalnya. Kita pengen pintar tetapi kita tidak mau untuk belajar. Ya, bagaimana mau bisa menjadi orang yang memiliki IQ tinggi kalau kita malas belajar. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, jangan, bukan ya, kita pasti pernah malas. Jadi mulai sekarang kuranginlah belajar untuk memaksakan diri sendiri ya, terhadap diri sendiri, belajar untuk keras terhadap diri sendiri ya. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan manfaat seperti itu. Kemudian poin B, nah di sini orang-orang itu harus dipaksa, dibina, dikendalikan, diancam, ditakut-takuti dengan sanksi agar dapat melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini berarti menurut teori X ya. Ini mungkin maksud dipaksa di sini itu nanti kan ada istilah dipaksa nanti terpaksa kemudian terbiasa seperti itu ya, ada istilah seperti itu ya. Mungkin tujuannya untuk ya tidaklah lain adalah untuk organisasi itu sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa motivasi yang terpenting itu memang motivasi yang berasal dari diri sendiri ya, motivasi
dari diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, di sini dikatakan bahwa pada umumnya manusia lebih suka dibina karena ingin menghindari tanggung jawab, secara relatif mempunyai ambisi dan menghendaki keamanan dalam segala hal. Nah, ini berarti menurut teori X ya, menurut teori X. Kemudian yang selanjutnya ada motivasi, maksudnya motivasi dari teori Y, ya, atau keterpaduan tujuan individu dan organisasi. Di sini dikatakan bahwa yang pertama itu adalah kegiatan usaha fisik dan mental dalam pekerjaan adalah bersifat alamiah, baik waktu bekerja maupun waktu istirahat. Pada umumnya manusia sebenarnya tidak termasuk orang yang tidak suka bekerja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, poin B, pengawasan atau pengendalian diri, pengawasan atau pengendalian dari luar dan ancaman atau hukuman bukanlah alat satu-satunya untuk mendorong usaha mencapai tujuan organisasi. Kemudian kesanggupan terhadap tujuan adalah fungsi penghargaan yang dipadukan dengan usaha pencapaiannya. Kemudian yang terakhir itu ada pada umumnya manusia dapat dipelajari dalam lingkungan yang sebenarnya, tidak hanya menerima tetapi mengambil tanggung jawab. Ya, nah ini berarti kita lihat antara teori X dan teori Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada aplikasi motivasi. Teori di atas merupakan suatu gambaran manusia dari berbagai sisi berbeda kan, di mana keduanya itu dapat dibenarkan namun juga dapat dipermasalahkan. Hal ini tergantung bagaimana kita akan menggunakan teknik motivasi. Teori mana yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan motivasi itu sendiri. Nah, jadi kedua teori ini, yaitu teori X dan teori Y, kemudian ada juga teori motivasi orkestra ya. Jadi silakan kalian bisa bisa disesuaikan ya, mau teori mana yang kalian ambil, yang jelas kita harus menyampaikan motivasi itu sendiri ya. Baik, kembali lagi ke awal. Nah, tadi di sini dikatakan ada dua jenis motivasi kan, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, coba kalian renungi dulu ya, antara motivasi internal dan motivasi eksternal menurut kalian sendiri gitu ya, menurut kalian masing-masing, mana yang lebih istilahnya apa ya, yang lebih berdampak gitu terhadap diri kita gitu ya. Oke, menurut saya motivasi yang berasal dari diri sendiri itu jauh lebih penting daripada motivasi yang berasal dari luar atau istilahnya motivasi eksternal. Kenapa? Percuma kan kalau seandainya kita ikut seminar atau ikut webinar ya, dengan dengan biaya yang cukup tinggi, atau misalnya ikutkan ada salah satu acara misalnya Mario Teguh kan, acara Mario Teguh banyaklah di televisi kayak gitu kan. Kemudian juga di YouTube banyak motivator yang memang sudah bersertifikat. Kalau seandainya dari diri kita sendiri itu tidak tidak muncul motivasi, ya itu percuma menurut saya. Ya, jadi yang terpenting sekali lagi saya tekankan bahwa motivasi yang memang berdampak terhadap diri kita ya, yang bersumber ya dari diri kita sendiri. Motivasi internal jenisnya, ya. Jadi kalian percuma ikutan seminar, webinar kalau seandainya kalian tidak berniat untuk mengubah atau istilahnya keluar dari zona nyaman kalian sendiri, itu saya kira kurang efektif. Bukan kurang efektif, tapi ya gak akan benar. Ya. Nah, jadi seperti itu motivasi itu. Kembali lagi ke diri kalian,
kalian mengikuti kegiatan ini, tujuannya buat apa? Motivasi kalian itu apa sih sebetulnya? Apa sih yang kalian pengen dari kegiatan acara ini? Capek-capek kan, buang-buang kuota, kemudian apa namanya, buang-buang tenaga, buang-buang waktu kan. Kemudian juga nggak semua istilahnya pandai dalam teknologi kan, seperti kita menggunakan Zoom kayak gini kan. Nah itu tolong dipikirkan kembali, tolong jernihkan kembali otak kalian, pikiran kalian, buka lagi hatinya, ya. Karena kalau apa namanya, kalau bukan dari diri kita sendiri yang memotivasi, mau siapa lagi? Gitu. Kalau bukan kalian, mau siapa lagi? Jadi tujuan kita mau apa? Motivasi kita mau apa? Kemudian, ya masih banyak lagi ya. Jadi tolong istilahnya apa namanya, lebih dipikirkan kembali ya. Kalian harus punya tekad yang kuat. Kalian harus punya apa namanya, niat. Yang pertama pasti niat. Yang pertama niat, kemudian tekad yang kuat ya untuk mengikuti suatu kegiatan seperti ini. Ya, tanamkan motivasi yang tinggi di dalam diri kalian. Soalnya saya pengen menambah wawasan, pengetahuan, skill. Ada hard skill dan soft skill. Soft skill itu berarti kurang lebih kayak kemampuan bersosialisasi, itu soft skill. Hard skill kayak pengetahuan kognitif, seperti itu. Jadi kalian harus mendapatkan sesuatu setelah mengikuti acara ini. Ya, tujuannya, motivasi kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak punya motivasi, kalian tidak punya tujuan apapun untuk mengikuti kegiatan ini, ataupun kalian berpikirnya hanya sekedar formalitas saja gitu kan. Nah, itu wah, saya kira kurang apa namanya? Kurang bagus. Bukan kurang bagus, memang jelek seperti itu ya. Ya, mungkin barangkali itu saja ya terkait materi motivasi kali ini. Jadi apa namanya, kalau misalnya kalian ingin mengubah diri kalian, misalnya dari pribadi yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik, kalian sudah apa namanya, sudah memiliki nilai plus lah menurut saya ya. Jadi meskipun kalian hanya istilahnya bergumam di dalam hati, tetapi kalian memiliki niat seperti itu, seperti yang barusan saya ucapkan, saya kira itu lebih bagus ya daripada tinggal sama sekali gitu kan. Jadi mulai dari sekarang niatkan dalam hati untuk berubah jadi lebih baik lagi. Yang awalnya suka menunda-nunda suatu pekerjaan, sekarang ketika ada suatu pekerjaan langsung selesaikan. Biar kenapa? Biar gak numpuk. Nanti kalau ditumpuk kan jadi lebih banyak gitu kan. Kemudian yang selanjutnya disiplin. Itu penting menurut saya, disiplin. Bangun, belajar dari bangun. Misalnya kalian mau bangun setengah 5, udah setengah 5 mau gak mau, ngantuk gak ngantuk, bangun. Alarm pasang. Kalau tips dari saya, kalau misalnya kalian apa namanya, susah bangun, pasang aja alarm beberapa gitu kan. Saya jujur sih, saya juga kurang apa namanya, susah bangun gitu. Jadi untuk meminimalisir keterlambatan saya bangun, saya memasang alarm beberapa. Jedanya cuma 1 menit. Jadi ya saya kira itu efektif ya. Yang berarti itu. Kemudian juga kita harus pandai menghargai waktu lah ya. Menghargai waktu. Kenapa? Karena jujur lah ya, saya sekarang seperti ini. Saya sudah lulus sekolah dari SMA Negeri 1 Sumedang, lulus kuliah kan gitu. Terus apa namanya, banyak waktu yang memang disesali gitu beberapa ke belakang, terutama pada saat saya masih sekolah, mulai masuk kelas 1 SMA.
Biasanya kan di awal suka semangat gitu, semangat semangat semangat. Semakin ke sini naik ke kelas 2 mulai istilahnya mulai malas-malasan, mulai suka menunda-nunda juga. Nah, masuk kelas 3 persiapan dan lain sebagainya. Wah, kacau itu. Jadi saya minta untuk kalian lebih menghargai waktu lagi, karena apa? Karena waktu itu nggak bisa diulang ya. Jujur saja nyeselnya itu, rasa menyesal datang itu ketika kalian udah melewatkan sesuatu yang nggak bisa diulang. Ya, saya sempat kan suatu ketika saya itu pengen balik lagi ke SD biar gak ngerasain sakit hati dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak, pertanyaannya seperti itu? Mustahil kan, that is impossible. Jadi buat kalian tolong hargai waktu lah ya. Tolong hargai waktu, mulai sekarang perbaiki yang awalnya suka menunda-nunda pekerjaan seperti itulah. Tolong jangan ya, tolong tinggalkan. Kemudian disiplin terhadap diri sendiri. Ya, kapan kalian makan, kapan kalian tidur, istirahat, kapan kalian bangun, itu tolong ditekankan lagi terhadap diri kalian sendiri. Kemudian ini dari diri saya gitu ya, tolong dibikin itu apa namanya, perorangan itu dibikin semacam kegiatan harian ya, misal jadwal harian atau schedule apa sih namanya. Nah, itulah kalian bebas mau ngasih judul apa. Kemudian yang pertama berarti bangun kan. Bangun pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kalian harus harus konsekuen dengan apa yang kalian tulis ya. Bikin di kertas, di lembar kertas kayak gitu. Bikin bangun pukul 4 misalnya. Kemudian jam 4.15 nggak bangun, itu berarti langsung mandi kan, mandi. Kalau buat yang Islam mungkin kalian bisa tahajud dulu kan, bagi yang Muslim silakan disesuaikan. Kemudian sholat subuh berjamaah misalnya jam berapa, jam 5.30 misalnya. Kemudian setelah itu biasakan olahraga pagi ya, stretching, pemanasan, pegangan otot lah, push up, sit up dan lain sebagainya. Karena saya percaya ya anak-anak paskibra kan pada kuat fisiknya seperti itu ya. Jadi biasakan setiap hari minimal stretching itu harus ya. Pegangannya ya biasalah, lari, push up, sit up sedikit gitu. Nah, setelah itu kalian baru melakukan aktivitas seperti sedia kala, misalnya yang sekolah berarti jam 7 kan mungkin sekarang daring ya, atau mungkin libur. Kalau misalnya daring kan berarti pakai pakaian yang bagus, rapi, ya rambut gak ada yang panjang. Kemudian juga masuk makan, istirahat misalnya. Itu istirahat, sholat, makan jam 12 sampai jam 1. Udah sampai jam 1 berarti jam 1 sampai jam 3 misalnya. Itu silakan melakukan kegiatan yang lain. Cantumin aja, pokoknya dibikin jadwal, ditempel. Jadi pas bangun tidur tuh kalian ingat, oh ini tugas saya. Oh ini hal yang harus dikerjakan oleh saya. Supaya kalian apa? Itu salah satu motivasi. Motivasinya dari apa? Mungkin bisa dari eksternal kan, karena di luar kita tulis. Tetapi kita karena punya tanggung jawab, kita harus punya konsekuen ya. Kita harus konsekuen terhadap apa yang kita tulis. Ya. Kalian tulis bangun pukul 4, tapi kalian bangun pukul 6. Nah, itu berarti kalian nggak konsekuen ya. Jadi mulailah dari disiplin terhadap waktu ya, menghargai waktu lagi seperti itu. Nah, mungkin itu dari tips ya, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin dalam penjelasan yang sulit dimengerti, karena di sini juga saya masih belajar. Jadi mohon dimaafkan ya rekan-rekan semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait motivasi. Sekali lagi, motivasi yang terbesar itu
berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena yang mampu mengubah diri sendiri itu adalah diri kalian sendiri. Ya. Orang lain hanya bicara saja, hanya bicara. Yang menentukannya siapa? Diri kalian sendiri. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.